Hai guys, perkenalkan nama saya Rahel Dwi Putri Sipayung dengan MPN A1J021002, kelas 2B Pendidikan Non-Formal, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen terbagi 4 buah, yaitu 1. Perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengawasan. Pertama saya akan menjelaskan perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, penelitian masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan, menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Terry juga mengatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagai dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu mendapatkan orang-orang yang cakap, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang diinginkan, memberikan orientasi kepada mereka, dan menginspirasikan mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Adapun syarat-syarat perencanaan terdiri atas 7 bagian. 1. Perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, terinci, membuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipahami dan dijalankan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktunya. Terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu. Yang keenam, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan pendidikan. Yang ketujuh, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam bekerja sama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan berfungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang dibagikan dalam berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Ada di sini mengatakan menurut Srawoto 1978-77 mengemukakan merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangkaian mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penggerakan. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawaan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian bekerja yang efektif dan efisien. Dan bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Terry mendefinisikan penggerakan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Surwonto 1978-86, penggerakan adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berbagai umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelai dari aktivitas utama
yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang terakhir itu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang selesai dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performasi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah pembantuan mempertahankan hasil yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang ditetapkan. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu A. Tahapan penetapan alat pengukur, B. Tahapan mengadakan penilaian, C. Pengadaan tindakan perbaikan. Pata mengungkapkan pengawasan secara seharusnya merupakan coercion dan coupling, artinya proses yang bersifat pemaksaan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan. Syagian 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjalani hal-hal berikut. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud. 2. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada pelangsungannya, hidup dan kemajuan, menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Dan yang keenam, proposal kerja ditaati oleh semua pihak. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai fungsi-fungsi manajer. Jika ada kesalahan atau yang saya buat, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.